Pernah kepikiran gak sih, kenapa ya orang yang kita anggap paling pinter, paling jenius, kok kelihatannya malah jadi yang paling males? Ini tuh sebuah paradoks yang menarik banget. Dan hari ini, kita akan bongkar apa sih yang sebenarnya terjadi di balik itu semua? Kita semua pasti punya lah ya teman atau mungkin rekan kerja yang otaknya encer banget, tapi kok kayaknya nggak ada semangat buat ngapa-ngapain. Apa sih sebetulnya yang terjadi? Nah, ternyata jawabannya itu bukan sekedar males, tapi ada sesuatu yang jauh lebih dalam dan jujur aja jauh lebih keren. Nah, di sini loh letak masalahnya. Ekspektasi kita, kan orang dengan kecerdasan tinggi itu pasti super produktif, super rajin. Tapi kenyataannya, seringkali malah kebalikannya. Yuk kita coba bedah bareng-bareng sains di balik fenomena yang sering bikin kita salah paham ini. Oke, mari kita mulai perjalanan kita. Kita akan coba masuk ke dalam pikiran orang-orang cerdas ini. Kunci buat memahami semuanya itu ada di cara kerja otak mereka yang ya bisa dibilang luar biasa aktif. Para ilmuwan punya istilah khusus untuk ini, namanya mental overdrive. Coba bayangin deh, otak mereka itu kayak superkomputer yang nggak pernah benar-benar mati. Bahkan saat mereka lagi diam, lagi bengong, otak mereka itu sebenarnya lagi sibuk banget, lagi kerja keras menyambungkan berbagai ide dan memecahkan masalah di belakang layar. Biar lebih gampang kita pakai analogi aja ya. Anggap aja otak mereka itu seperti mesin mobil balap Formula 1. Super kenceng, super kuat, dan memang dirancang buat melesat di sirkuit yang rumit. Nah, ini bagian terpentingnya. Mesin F1 ini tuh nggak punya tombol off. Jadi bayangin aja mesin mobil yang nyala terus 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Bahkan pas lagi diparkir di garasi. Ya begitulah yang terjadi di dalam kepala mereka. Energi mental mereka terus terkuras tanpa henti. Tentu saja aktivitas tanpa henti kayak gini pasti ada konsekuensinya. Jadi, apa yang terjadi kalau mesin super cepat ini dipaksa jalan di kecepatan rendah terus-menerus? Jawabannya, ya kelelahan. Disinilah ironisnya. Mesin F1 itu kan dibuat untuk menaklukkan tikungan-tikungan tajam. Terus, gimana kalau mesin secanggih itu disuruh jalan di jalan tol yang lurus dan gitu-gitu aja selama berjam-jam? Hasilnya bukan istirahat, tapi justru kebosanan yang luar biasa parah. Jadi, begini alurnya. Otak mereka yang super aktif itu selalu butuh tantangan. Tapi kalau lingkungan sekitarnya nggak menyediakan itu, hasilnya bukan ketenangan, tapi justru bore out, gabungan antara bosan dan lelah yang ekstrim. Dan dari luar kita lihatnya apa? Ya kita cap mereka sebagai pemalas. Ada kutipan yang pas banget nih buat menggambarkan ini. Bagi pikiran yang cepat, ketiadaan tantangan bukanlah istirahat, melainkan sumber kelelahan. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang konsep istirahat kan? Buat mereka, istirahat itu bukan berarti nggak ngapa-ngapain, tapi mengerjakan sesuatu yang benar-benar bikin otak mereka menyala. Oke, sekarang waktunya kita putar balik cara pandang kita 180 derajat. Lupakan sejenak kata malas. Kata kunci yang sebenarnya di sini adalah bosan. Ini tuh persis seperti kita melihat puncak gunung es. Yang kelihatan di permukaan, ya kemalasan itu. Tapi di bawahnya, masalah utamanya jauh lebih besar. Sebuah otak yang kelaparan akan stimulasi dan tantangan. Kita seringkali salah fokus ke gejalanya, bukan ke akar masalahnya. Coba kita bandingkannya. Di sisi kiri, itu cara pandang lama. Kalau nggak aktif, ya berarti males. Kalau kelihatan nggak tertarik, berarti apatis. Tapi di sisi kanan, ini pemahaman yang baru dan lebih ilmiah. Tidak aktif itu bisa jadi tanda kelelahan mental, dan kurangnya ketertarikan itu adalah gejala kebosanan yang sangat dalam. Beda banget kan cara melihatnya? Lantas apa yang harus kita lakukan? Jawabannya bukan dengan nyuruh mereka kerja lebih keras. Itu sama aja kayak ngasih bahan bakar yang salah ke mesin F1. Yang mereka butuhkan adalah bahan bakar yang tepat. Masalah yang menantang buat dipecahkan, teka-teki yang rumit, atau proyek-proyek yang bisa memicu imajinasi mereka. Kasih mereka itu, dan kita akan lihat mesin itu kembali hidup dengan kekuatan penuh. Jadi, sebagai penutup, saya mau ajak Anda melakukan sebuah eksperimen kecil. Lain kali Anda bertemu dengan seseorang yang Anda anggap jenius tapi males, coba deh berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apakah dia ini benar-benar tidak termotivasi? Atau jangan-jangan dia hanya sangat-sangat kurang tertantang? Siapa tahu, dengan pertanyaan itu kita nggak cuma jadi lebih paham, tapi juga bisa membantu mereka menemukan kembali percikan api yang mereka butuhkan.